Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Baik, kali ini kita akan coba berbagi sharing informasi tentang komponen elektronika. Yang pada video sebelumnya kita juga sudah menjelaskan tentang resistor fixed atau resistor tetap dan fungsinya. Nah, sekarang kita kelanjutan dari materi tentang jenis variabel resistor dan fungsinya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe video di channel ini ya. Kita lihat penjelasannya saja langsung. Next, kita lihat berikut ini. Nah, jenis-jenis resistor ya. Di sini gambar jenis resistor variabel. Kita lihat ada sebuah potensiometer, kemudian ada rheostat, kemudian ada terinput ya, yang nantinya kita akan jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya membahas tentang pengertian dari variabel resistor. Variabel resistor adalah jenis resistor yang nilainya resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai keinginan. Maksudnya keinginan itu ya keinginan kita, apakah itu nanti kita putar, apakah itu kita geser, atau kita menggunakan alat tertentu untuk merubahnya. Nah, pada umumnya variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan terinput. Yang kita lihat di sini ada sebuah simbolnya ya. Ini seperti resistor tetap ya, hanya saja ada tambahan tanda panah ke atas. Yang ini juga seperti resistor tetap juga ada tambahan tanda panah ke atas. Kita lihat di sini untuk potensiometer ya. Potensiometer di arahnya ke bawah panahnya. Ya, seperti ini dia. Nah, ini perbedaan antara rheostat dan potensiometer. Ini potensiometer sama dengan terinput, nanti simbolnya juga sama. Nah, perubahan nilai resistor ini karena diubah oleh sesuatu dari luar gitu. Misalnya diputar atau digeser. Perubahan nilai dari resistor variabel biasanya dimanfaatkan untuk mengatur suatu yang sifatnya tidak tetap dan tergantung atau bergantung dari kondisi penerapan dari rangkaian. Baik misalnya contohnya di suara ya, kita mau suara yang kecil, sedang atau besar. Atau pada cahaya, apakah cahayanya terang, gelap, itu intensitas cahayanya bisa di-setel dengan menggunakan resistor variabel ini. Nah, satuan dari resistor variabel ini adalah ohm atau dalam bentuk kilo ohm atau juga ada sampai yang mega ohm. Nah, berikut kita lanjut ke variabel resistor ya. Ini dia bentuknya variabel resistor tadinya ya. Ada potensiometer, ada rheostat, dan terinput. Kita langsung saja lihat di potensiometernya. Nah, potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas. Ya, nilai resistansi potensiometer ini biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua jenis kalau ditampilkan pada gambar. Yang pertama di sini potensio yang model putar ya. Ini merubah nilai resistansinya dengan cara diputar ke kanan atau putar ke kiri. Nah, ini aplikasi di alat peralatan elektroniknya ya. Ini kita contohkan adalah sebuah mixer V8 Plus ya, ini V8 Plus Mobile Computer Line Sound Card. Ini bisa digunakan untuk seperti rekaman atau menggabungkan beberapa mic dengan menggunakan mixer ini ya. Nah, saat ini saya juga sedang menggunakannya ya. Pada saat merekam ini juga saya menggunakannya yang model seperti ini ya. Model yang geser, bukan yang model yang putar ya. Saat ini saya menggunakan yang model geser. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar ya, struktur internal potensiometer. Inilah bentuk strukturnya. Kita lihat di sini, ini sebenarnya ada karbon ya, karbon yang punya nilai tahanan atau resistansi. Nah, ini ada wiper penyapunya. Nah, potensio ini ada 3 kaki ya, terminalnya ada 3 kaki yang nantinya bisa berubah-ubah. Apakah itu 1 dengan 2, apakah itu 2 dengan 3, ini tergantung dari rangkaian. Seperti ini bentuknya, ya ini simbolnya. Kemudian kita lihat potensio geser, yang ini potensio putar. Potensio geser ini dia, ya.
Terlihat di sini nanti ukurannya apakah itu 100K atau 50K, ada nampak di badan sebuah resistor ini. Begitu juga yang ini, ya. Biasanya di atas ini ada keterangan 10K, 50K, ya. Ada keterangannya, atau 100 ohm ada keterangannya. Nah, ini diputar sedangkan yang ini digeser. Ini aplikasi peralatan yang digunakan. Nah, kemudian kita lihat yang rheostat, ya. Nah, bentuk rheostat ini merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif, ya, dan pengaturan nilai resistansinya dilakukan dengan penyapuan yang bergerak pada bagian atas toroid. Kita lihat di sini, ini digerakkan. Inilah yang terdiri dari lilitan kawat, ya. Kalau di sini kita lihat ada coil atau wire, ya. Ini ada lilitan yang digerakkan, ya, seperti ini. Ini juga digerakkan. Maka terminalnya sebenarnya hanya ada dua terminal sebetulnya, terminal A dan terminal B. Ini gitu juga terminal A dan terminal B. Hanya saja terminal C itu berfungsi. Nah, inilah yang mengaturnya. Hanya dua yang terkoneksi. Kalau potensiometer tadi ada tiga, ya, tetapi sebenarnya bisa juga dua yang digunakan. Tergantung dalam rangkaian dibutuhkannya sebagai apa, ya. Kita lihat yang rheostat kembali, ya. Inilah fungsinya, ya. Fungsinya itu memberikan nilai tahanan yang sesuai dengan keinginan kita, menyesuaikan. Nah, ini mungkin pada tegangan tinggi kita bisa rubah frekuensinya atau merubah tegangannya, ya, ketika digunakan pada arus tinggi atau tegangan tinggi. Nah, berikutnya kita coba masuk ke trinput, ya. Preset resistor. Nah, ini kita sering jumpai bentuk potensiometer bentuk jenis trinput ini, ya. Dia bentuknya kecil, ya. Preset resistor atau sering juga disebut dengan trinput ini adalah jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer sama, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Dia tidak ada tuasnya, kita harus bantu, ya, untuk mengaturnya dengan bantuan obeng kecil atau pemutar lainnya. Jadi kita lihat di sini, ya, sangat kecil. Nah, biasanya bisa digunakan pada tegangan yang menengah atau yang kecil. Ya. Nah, seperti ini, ya, mungkin Anda sekalian, siswa-siswi sekalian pernah juga menjumpai, ya, komponen-komponen ini dalam rangkaian elektronik. Nah, ini adalah termasuk dari resistor variabel. Nah, berikutnya kita coba termistor, ya. Nah, ini termistor. Kita perhatikan termistor thermal resistor, ya, kepanjangannya. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu, ya. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Termistor ada dua jenis. Yang pertama adalah termistor NTC dan yang kedua adalah termistor PTC, ya. Apa itu termistor NTC? Yaitu, ya, kependekan dari negatif temperatur koefisien. Kemudian VTC itu adalah positif temperatur koefisien. Nah, kita lihat dari simbolnya, ya. Dari simbolnya kita perhatikan di sini ada minus T derajat. Kemudian untuk PTC di sini ada positif T derajat, ya. Gambar ini diambil dari teknikotomotif.com, ya, memberikan keterangan di sini. Untuk NTC bekerja ketika suhu semakin meningkat, maka resistansinya semakin menurun. Ya, ini kebalikan, ya. Kalau ini NTC dia suhunya tinggi, maka resistansinya kecil, ya, atau turun. Kalau ini naik, ini turun. Kita coba contohkan. Ketika resistansi tinggi, maka kalau ditarik garis putus-putus, temperaturnya di sini rendah. Ya, ketika resistansinya rendah, kita tarik garis putus-putus, maka temperaturnya yang tinggi. Nah, ini sebaliknya. Kalau yang thermal positif, termistor PTC yang positif ini dia sejalan. Ketika temperatur suhunya meningkat, maka resistansinya juga meningkat atau nilai tahanannya bertambah. Ini PTC, ya. Kita perhatikan di sini. Ini pada sebuah
power supply televisi yang model televisi tabung ya. Kita perhatikan di sini bentuknya, inilah NTC ya, sebagai pengaman dia. Kemudian di sini ada PTC, ini biasanya dipakai untuk yok ya, jalur yok degaussing ya. Yang gambar sebentar, yang ini, gambar yang ini sama dengan yang ini ya. Fungsi PTC pada televisi yakni untuk menghantarkan arus listrik ke degaussing CRT. Ini masuk ke yok ya, ke yok degaussing dekat yok. Sebenarnya bukan ke yoknya, ke degaussing pinggiran dari tabung CRT pada televisi ya, ini degaussing PTC-nya. Kalau kita lihat di sini PTC ini juga ya, model PTC seperti ini kita jumpai di kulkas ya, di kulkas, di AC, di power supply komputer ya. Ini sering kita jumpai PTC ini. Nah, kalau kita lihat prinsip kerja PTC ini sebenarnya kalau di kulkas, dia ketika suhu sudah mulai tinggi, maka resistansinya meningkat. Biasanya letaknya dia di pengaman kompresor, karena kompresor itu ada start, ada run ya. Itu untuk membantu kompresor itu berputar pada saat pertama ya, pada saat pertama kali hidup kompresor itu. Jadi beberapa detik kemudian suhu meningkat, maka PTC ini yang memutuskan lilitan starter pada koil di kompresor kulkas, atau bisa juga yang di AC ya. Ini penggunaannya PTC dan NTC. Yang pastinya ini adalah salah satu pengaman ya, pengaman atau sebagai rangkaian otomatis ya, pengaman otomatis. PTC ini atau NTC ini digunakan biasanya pada tegangan tinggi AC, daerah tegangan tinggi AC yang digunakan PTC dan NTC ini. Maka ini adalah bagian dari power supply sebuah televisi yang tegangannya tegangan AC di sini daerahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut, yaitu tentang LDR, Like Dependent Resistor. Nah, kita perhatikan di sini LDR atau Like Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima. Nah, ini bentuknya seperti ini. Simbolnya panahnya ke bawah ya. Nah, ini yang sering kita jumpai kalau di rumah, misalnya di bagian teras atau garasi mobil ya. Ini digunakan fitting yang menggunakan LDR agar secara otomatis ketika sudah cahaya matahari muncul pada pagi hari, maka resistansinya meningkat, memutuskan aliran arus listrik. Sama dengan yang ini, dalam photocell itu di dalamnya ada LDR ya, Like Dependent Resistor di dalam photocell. Maka biasanya digunakan pada lampu jalan ya, pada halaman rumah, halaman gedung, perkantoran, sekolah. Ini biasanya lampu jalan itu menggunakan photocell ini ya, photocell ini yang digunakan. Karena di dalam photocell ini kalau dibuka, ini dia ada LDR ya, kita lihat seperti ini kecil. Di dalamnya juga ada LDR yang memerintahkan nanti switch. Di sini ada switch ya, tegangan AC-nya putus dipengaruhi oleh LDR ini. Tetapi ada rangkaian tambahan seperti IC, ya, kapasitor, resistor, dioda dan lain sebagainya dalam rangkaian. Tetapi komponen utamanya adalah LDR ini ya. Nah, demikianlah informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini kepada rekan-rekan, kepada teman-teman yang lain ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.